Man ana man ana man ana laulakum. Muridnya Abdullah bin Umar, muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Nafi'. Nafi' ini suatu hari ibunya meninggal dunia ibunya, mamaknya. Kemudian dia menangis lebih dari 1 bulan, menangis terus, gak berhenti nangis. Terkadang sedih nangis, kadang sedih nangis. Dia ulama besar, perawi hadis, langsung diajar oleh para sahabat dalam masalah ilmu agama. Maka murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bertanya kepadanya, wahai Nafi', engkau kan orang beriman, engkau orang bertakwa, engkau ulama, engkau ahli agama, ahli hadis, ahli fikih, semua engkau paham. Tapi kenapa engkau tidak bisa melupakan kesedihanmu ketika ibumu meninggal dunia? Kenapa air mata ini terus mengalir? Apa kata beliau? Beliau mengatakan, aku menangis bukan karena tidak bisa menahan kesedihan ibuku sudah meninggal, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Maka sahabat bertanya, apa yang kau maksud, wahai Nafi'? Maka dia berkata, ketika ibu dan bapakku masih hidup, aku punya 2 pintu surga yang terbuka lebar. Tapi ketika ibuku sudah meninggal dunia, pintu surga yang terbuka lebar itu tertutup 1, tinggal 1 saja. Seorang anak muda, kuat, sehat, datang kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, saya mau jihad. Apa kata Rasulullah? Bapak mamamu masih hidup, tinggal 1 Rasulullah, tinggal ibuku saja. Apa kata Rasulullah? Irji' fatammal jannah, pulang kamu ke rumah ibumu karena surga ada di sana. Bapak-bapak, para suami, para anak laki-laki, jauh kita cari surga. Surga kita ada pada orang tua kita. Kalau mereka jauh, telepon. Seminggu sekali minimal, telepon. Yang sudah meninggal orang tuanya, apa yang bisa kita buat? Masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu dulu banting pintu, merajuk, minggat dari rumah, membuat orang tua kecewa, membuat orang tua sedih, membuat orang tua marah. Masih ingat itu? Sekarang mereka sudah nggak ada. Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Apa yang kita bisa balas sebagai bentuk permohonan maaf kita kepada mereka dan minta ampun kita kepada Allah? Mereka sudah nggak ada. Mungkin 10 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Jangan lupa Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun yang ada di sini, kaum muslimin rahimakumullah, sudah punya anak atau sudah punya cucu, jangan lupakan status kita sebagai seorang anak yang masih punya orang tua di kuburan menunggu doa-doa dari kita. Sederhana sebetulnya. Kalau kita pelit mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, demi Allah saya katakan, nanti kalau kita meninggal dunia sudah, anak-anak kita gak akan mendoakan kita. Tapi sebaliknya, jika lisan ini, tangan ini selalu mengangkat ke atas, kemudian kita selipkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak akan pernah meninggalkan doa itu. Sederhana saja. Maka 2 hal yang harus dipahami oleh seorang anak yang ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kalau kita ingin minta maaf kepada orang tua kita, kalau kita ingin bahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu, jadilah anak yang soleh. Beres semuanya. Kenapa jadi anak yang soleh? Bapak-bapak tadi sedekah. Berapa bapak sedekah? 50.000, 100.000 atau berapapun. Niat sedekah untuk diri sendiri, bukan untuk orang tua. Itu pun orang tua dapat pahala. Bapak ibu sholat duha 2 rakaat, itu pahala sholat duha bapak ibu tertransfer kepada orang tua tanpa mengurangi pahala bapak ibu sedikit pun. Itulah bahagianya orang tua yang ada dalam kubur ketika dia dapat kucuran pahala yang tidak berhenti. Dari mana dia dapat? Dari kesolehan anaknya. Kalau kita sayang sama orang tua kita, jadi anak yang soleh. Yang kedua, kalau kita sayang sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jangan lupakan mendoakan mereka. Kaidah penting yang disampaikan oleh para ulama kita. Pegang ini Bapak Ibu rahimakumullah. Terkadang kita banyak doa kepada Allah, tapi kalau nggak dikabulkan oleh Allah, mungkin salah satunya kata ulama, dalam doa kita melupakan mendoakan orang tua. Sederhana saja. Setiap kita berdoa, mulailah doa kita dengan membaca doa untuk kedua orang tua kita. Baru untuk istri kita bapak-bapak, baru untuk suami ibu-ibu, baru untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, rezeki kita, semuanya. Yakinlah doa kita kepada Allah untuk orang tua kita itu akan menjadi sebab Allah mengabulkan doa-doa. Bagaimana mungkin Allah SWT mengabulkan doa kita sementara kita pelit mendoakan orang tua kita? Jangan pernah tinggalkan doa kepada Allah untuk orang tua kita. Itulah bentuk cinta kita kepada kedua orang tua khususnya yang sudah meninggal dunia.